Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini masih belajar tema 5, subtema tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan ya. Pasti masih tetap semangat ya anak ya, walaupun masih belajar di rumah. Ya anak-anakku guru pasti semuanya sehat dan semangat ya. Nah, hari ini masih bersama Bu Purwanti. Ayo kita mulai belajar tentang pahlawan, sikap kepahlawanan nih. Di situ ada gambar pahlawan nasional. Nih ya nanya ini gambar pahlawan nasional itu ada Soekarno, ada Cut Nyatin ya. Itu gambar pahlawan nasional. Terus ini ada gambar pahlawan revolusi. Terus ini adalah gambar pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, yuk lanjut ke sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Arti dari pahlawan, apa sih pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Nah, Nak, ini ada gambar foto Bung Tomo. Gambar Bung Tomo itu adalah pahlawan dari Surabaya, ya, Nak ya, terkenal karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tanggal berapa sayang? Tanggal 10 November ya. Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, di sini ada gambar tokoh atau pahlawan nasional kita yang berasal dari Surabaya ya. Bertempur melawan penjajah ya, penjajah Belanda pada saat itu. Oke, lanjut. Di Indonesia ada beberapa kategori pahlawan, diantaranya ada yang namanya pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu pahlawan setelah adanya pergerakan nasional atau Budi Utomo. Pergerakan Budi Utomo ya, Nak ya. Itu para pahlawan berjuang ya. Terus yang kedua, pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, namanya pahlawan perintis kemerdekaan itu berarti sebelum merdeka yang sifatnya masih kedaerahan atau mempertahankan wilayahnya masing-masing. Seperti contohnya itu ada Pangeran Diponegoro, ada Sentoko Wiyodirjo, terus ada masih banyak lagi ya, seperti di daerah Aceh ada Cut Nyadin, ada Teuku Umar itu ya. Nah, yang ketiga pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi seperti gambar yang di depan tadi, Nak. Gambar, nah ini namanya pahlawan revolusi. Mereka gugur dalam pertempuran atau peristiwa G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Nah, yang keempat, pahlawan proklamasi. Pahlawan proklamasi. Kenapa disebut dengan pahlawan proklamasi? Karena yang memproklamirkan teks proklamasi Indonesia, yaitu siapakah pahlawan proklamator kita? Presiden Soekarno. Pada saat itu presiden pertama itu yang disebut Bung Hatta, juga termasuk Bung Karno dan Bung Hatta. Itu adalah tokoh atau pahlawan proklamator di Indonesia. Kenapa disebut dengan pahlawan proklamator? Karena yang membacakan teks proklamasi pada saat itu, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Lanjut. Nah, contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ia mencerminkan sila pertama Pancasila. Pasti kamu tahu, pasti udah hafal bunyinya ya, Nak ya. Yang kedua, menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran serta keadilan. Itu mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang ketiga,
cinta dan rela berkorban untuk tanah air merupakan sila ketiga, yaitu mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, itu merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. Yang terakhir yaitu bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan bekerja keras mencerminkan sila kelima Pancasila. Oke, lanjut. Sikap kepahlawanan yang dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, disiplin belajar dalam meraih prestasi. Nah, Nina ini gambarnya ya. Contoh gambar Bu Guru, disiplin belajar dalam meraih prestasi. Contohnya kamu pengen jadi dokter, pengen jadi guru. Itu kamu harus dari sekarang disiplin belajar dalam meraih prestasi. Terus yang kedua, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita nih. Setelah disiplin belajar, meraih prestasi, baru meraihlah cita-cita, ya nak ya. Terus yang ketiga, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, di sini ada gambar timbangan. Timbangan itu menggambarkan kebenaran dan keadilan. Terus yang keempat, mengharumkan nama bangsa dalam ajang internasional. Nih di sini nih ada gambar, ini yang perempuan namanya Susi Susanti dan yang laki-laki namanya Alan Budi Kusuma. Nah, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma itu adalah meraih prestasi dalam ajang olahraga khususnya bulu tangkis, mendapatkan piala Uber dan Uber Cup ya nak ya, Thomas dan Uber Cup ya. Itu ya. Ada lagi menghormati keberagaman budaya nasional karena Indonesia itu bermacam-macam budayanya ya, sesuai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu contohnya ya nak ya. Ini ada gambar, ini yang coklat ini orang Jawa ya. Terus ini yang gambarnya ini nih seperti itu adalah Madura ya. Ini Bali. Oke nak. Terus lanjut. Nah, sekarang tugas dari Bu Guru seperti biasa dikerjakan di buku tulis berwarna hitam sesuai dengan kelas masing-masing, berwarna hitam, berwarna merah kalau kelas Bu Guru. Nah, sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, nah ya. Ditulis di atas tanggal, terus tanggal sama mata pelajaran ya, PKN. Tulis di atas pojoknya PKN, terus sampingnya tanggal. Jangan sampai lupa ya nak ya. Nah, oke, sampai di sini pelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat dan ikutin protokol kesehatan dari pemerintah Kota Depok. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.